Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat CSN di tahun 2024 tahun ini, baik jalur CPNS maupun jalur P3K. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu semangat selalu dan dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional, Klik Pendidikan, dengan judul resmi dari Kemenpan RB. Ini ketentuan kebijakan pemenuhan kebutuhan CSN tahun 2024. Calon pelamar wajib tahu. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, apa kira-kira informasi resmi dari Kemenpan RB ya mengenai ketentuan kebijakan pemenuhan kebutuhan CSN 2024. Nah, tentu ini suatu hal yang wajar kalau ya para calon pelamar wajib mengetahui hal ini sebelum tiba waktunya pendaftaran dan seleksi CSN baik CPNS maupun P3K 2024. Untuk selanjutnya ikuti informasi ini secara lengkap Bapak Ibu ya, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB, resmi menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2024. Melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 173 tahun 2024, kebijakan pemenuhan kebutuhan CSN 2024 dicantumkan ya, kebutuhan CSN 2024 sebelumnya sudah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan 2,3 juta formasi. Sementara untuk kebijakan pemenuhan kebutuhan CSN tahun 2024 ini mempunyai ketentuan sebagaimana yang sudah disahkan dalam keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024. Ada beberapa hal baru terkait dengan pengadaan CSN tahun 2024 yang dicantumkan dalam keputusan Menteri Pan RB tersebut. Pasalnya, pemerintah akan memprioritaskan semua tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN untuk menjadi ASN P3K tahun 2024. Sehingga beberapa kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana yang dicantumkan dalam keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Yang kedua, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, perekrutan talenta-talenta baru. Yang keempat, pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Jenis pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024 meliputi berikut ini. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi ex-THK 2 dan pegawai non-ASN. Yang kedua, calon pegawai negeri sipil. Ini perlu diketahui bahwa formasi untuk P3K hanya dapat dilamar oleh ex-THK 2 dan pegawai non-ASN sehingga tidak diperuntukkan kepada para lulusan baru atau fresh graduate. Itu untuk honorer Bapak ya. Seterusnya, sementara untuk formasi PNS dibuka untuk pelamar umum termasuk lulusan baru atau fresh graduate. Jadi penting bagi ex-THK 2 dan pegawai non-ASN bahwa yang akan diangkat menjadi P3K tahun 2024 atau diprioritaskan pada pengadaan CSN tahun 2024 hanya yang sudah terdaftar di database BKN. Jadi bagi ex-THK 2 dan pegawai non-ASN yang sudah terdaftar database BKN,
Saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi ya atau verval oleh Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam verval yang dilakukan, maka ada 6 kriteria yang menjadi fokus utama BKN seperti yang dikutip dari menpad.go.id. Pertama, yaitu usia, kemudian tingkat pendidikan, seterusnya jabatan dan honorarium dalam arti penghasilan, Bapak Ibu ya. Kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja. Dan yang terakhir yaitu surat penataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM. Nah, kita tahu bahwa SPTJM ini itu adalah satu pengakuan yang didapatkan oleh Bapak Ibu honorer pada saat pendaftaran ya di database BKN pada tahun 2022 yang lalu. Jadi tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN ini menjadi satu jaminan ya. Jadi setidaknya memiliki masa kerja minimal 5 tahun secara terus-menerus tanpa terputus, maka jelas ada jaminan bahwa di tahun 2024 tahun ini Bapak Ibu diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan penjaminan kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.